Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi, perawat dari Puskesmas Wugi. Di sini bersama rekan mahasiswa saya, Gina. Ya, selamat pagi ibu semuanya. Perkenalkan, saya Gina bersama dengan saya Nurse Lutfi. Pada kesempatan pagi hari ini ingin membahas terkait permasalahan kesehatan yang ada di desa ini, Bu. Mungkin untuk waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Baik, bersedia. Langsung kita mulai ya, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu semuanya, di sini kita mulai ke slide pertama ya, yaitu terkait permasalahan kesehatan di Desa Kaliwatu, Kecamatan Wugi. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, ibu-ibu udah ada feeling belum nih, atau udah ada prediksi belum kira-kira permasalahan kesehatan utama di desa ibu-ibu semua tuh apa sih? Mungkin ada yang bisa jawab semuanya? Belum tahu, Mbak. Oke, belum ya. Kita lanjut. Nah, ibu-ibu, yang pertama ada stunting. Karena sebelumnya saya dan juga Nurse Lutfi sudah melakukan sedikit observasi, sudah melakukan sedikit wawancara juga kepada warga desa di sini, bahwa ternyata akhirnya kami menyimpulkan nih ibu-ibu bahwa salah satu masalah utama terbesar di desa ini adalah stunting. Bahkan jumlah presentasi stunting di desa ini mencapai 30% ibu-ibu, yang dimana batas normalnya itu biasanya 20%. Berarti di desa Kaliwatu ini sudah 10% melebihi tingkat normal. Jadi harus sudah mulai diwaspadai ya ibu-ibu. Dan bahkan setelah kami menelaah dan juga melakukan wawancara dengan beberapa ibu-ibu dan juga melihat beberapa kondisi anak, bahkan di RW 4, di salah satu RW di Desa Kaliwatu itu jumlah anak stuntingnya itu mencapai 3 dari 10. Berarti kan itu bisa saja di setiap RW, berarti kita samaratakan misalnya 3 kan, berarti juga itu merupakan hal yang tidak baik ya ibu-ibu. Jadi harus diwaspadai. Nah, lalu apa sih sebenarnya hal yang sudah saya dan juga perawat saya dapatkan sebelum akhirnya bertemu dan juga berdiskusi dengan ibu-ibu semua terkait permasalahan di desa kita semua ini adalah, yang pertama, biasanya ibu-ibu orang tua di Desa Kaliwatu itu belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan anak. Jadi saat kami melakukan wawancara beberapa hari lalu, kebanyakan tuh ibu-ibu hanya berpikir memberikan makanan kepada anak itu hanya sebatas kenyang ibu-ibu. Jadi kadang menunya tuh nasi sama mie instan misalnya, atau nasi dengan mie instan dengan kerupuk. Jadi prinsip ibu-ibu di sini hanya memberi makan anak yang penting kenyang. Akhirnya menimbulkan banyaknya atau cukup banyaknya penderita anak yang stunting di Desa Kaliwatu ini. Lalu juga terdapat setelah kami menelaah beberapa hari lalu, didapatkan data bahwa terdapat 15 ibu hamil yang beresiko tinggi melahirkan anak stunting. Kenapa seperti itu? Setelah kami lakukan wawancara juga dengan para ibu-ibu hamilnya, lalu kita riset juga beberapa hari yang lalu bahwa ternyata kebanyakan ibu-ibu hamil di sini itu belum siap untuk mempersiapkan kehamilannya. Seperti mungkin di sini tuh banyak pernikahan dini ya ibu-ibu. Jadi kebanyakan ibu-ibu itu memiliki anak atau saat hamil itu belum ada persiapan atau belum ada pengetahuan yang cukup tentang gizi di dalam kandungan seperti apa. Lalu juga mungkin karena pernikahannya dilakukan di usia muda, jadi akhirnya belum banyak persiapan matang tentang hal tersebut. Itu juga merupakan salah satu hal utama yang dapat menyebabkan anak stunting ibu-ibu. Lalu selanjutnya adalah mungkin nanti saya dan juga Nurse Lutfi ingin sedikit memberikan edukasi kepada ibu-ibu semua. Mungkin nanti kita berdiskusi saja ibu-ibu secara santai. Lalu juga nanti kita penyuluhan gizi dan juga distribusi makanan. Jadi di sini kami harapkan saya, Gina dan juga perawat Lutfi mengharapkan semoga nanti ibu-ibu di sini mulai terbuka tentang bahwa begitu bahayanya stunting bagi anak ibu. Karena sekalinya anak mengidap stunting itu sudah tidak bisa sembuh, dia akan stunting selamanya sampai dia besar. Pasti kan ibu-ibu di sini tidak ingin ya anak-anak yang mengalami stunting, karena pasti nantinya akan banyak kerugian yang dirasakan oleh anak itu sendiri. Baik, seperti itu ibu-ibu mungkin penjelasan dari saya terkait permasalahan kesehatan di Desa Kaliwatu, Kecamatan Wugi.
Oke, baik ibu-ibu sekalian, mungkin tadi terkait data yang bisa kami dapatkan ya pada desa ini. Mungkin dari ibu-ibu sekalian apakah ada tambahan informasi terkait permasalahan kesehatan di Desa Kaliwutu ini, ibu-ibu sekalian? Kalau dari saya sih ya Mbak, saya selaku ketua RW di sini, menurut saya memang benar di sini ada permasalahan stunting dan saya juga melihat di sini ibu-ibunya itu ngasih makan ke anaknya itu menurut saya masih kurang nutrisi, seperti kurangnya protein, di mana anak-anak yang seharusnya bisa makan daging merah, ayam, telur, tapi di sini tuh kebanyakan kurang seperti itu. Berarti benar ya Bu bahwa semua itu terjadi karena kurangnya pengetahuan warga di sini? Iya Mbak, benar. Di sini kebanyakan memang kurang pengetahuan Mbak. Mungkin kalau dari Ibu Kader apakah ada tambahan lain Bu? Iya benar Bu. Di sini selain anaknya yang kurang gizi, untuk ibunya itu juga saat hamil kurang gizi Bu. Dan itu juga faktor dari pengetahuan sang ibu begitu Bu. Oke, baik. Kalau dari ibu-ibu yang lain apakah ada tambahan lagi? Gini Mbak, saya mau nambahin sebagai ketua RT. Di daerah RT saya itu kebanyakan tadi seperti yang disampaikan Mbak Gina, benar, kebanyakan pernikahan dini. Nah dari itu kan karena mereka itu pada cuman hanya lulusan SMP, jadi menurut saya mungkin itu salah satu faktor yang menjadikan si ibu hamil maupun si ibu balitanya ini kurang pengetahuan terkait gizi maupun stuntingnya itu sendiri. Oke, baik ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk informasi tambahan yang telah diberikan. Mungkin dari Ibu Kader saya izin bertanya nggih Ibu nggih, terkait dengan tablet tambah darah yang diberikan oleh puskesmas kepada desa ini, mungkin apakah selalu dibagikan ke desa ini Bu, khususnya pada RW ini Bu? Kemudian untuk tablet tambah darah tersebut mungkin apakah juga sudah patuh untuk dikonsumsi oleh ibu hamil di RW ini Ibu, seperti itu. Benar Ibu, untuk tablet tambah darahnya sudah saya berikan pada ibu hamilnya. Saya sudah menanya pada beberapa ibu hamil sudah diminum apa belum. Katanya mereka tuh kalau mau minum itu rasanya muntah Bu, habis diminum gitu. Jadi mereka tuh jarang minumnya. Di buku KIA juga saya cek mereka jarang memberikan centang Bu pada kolom di buku KIA-nya. Baik Ibu, berarti memang faktor penyebab stunting itu banyak ya Bu. Tadi mulai dari kurang pendidikan, lalu juga kurangnya nutrisi pada ibu dan juga anak, lalu juga tadi ditambahkan oleh Nurse Lutfi karena tidak kepatuhan minum obat tablet tambah darah ya Bu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya dan juga Nurse Lutfi akan kembali lagi ke sini, lalu juga mungkin kami akan memberikan edukasi tambahan dan juga membagikan kuesioner kepada ibu-ibu di sini untuk mengetahui tingkat pengetahuan dari ibu-ibu bagaimana, lalu nanti kami bisa buatkan tindak lanjut untuk kasus stunting yang ada di Desa Kaliwatu ini. Mungkin seperti itu ibu-ibu. Oke, baik ibu-ibu sekalian, karena tadi sudah sesuai dengan kontrak waktu ya, yaitu 15-20 menit. Mungkin sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin dari ibu-ibu apakah ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada ya Ibu ya. Mungkin untuk selanjutnya nanti minggu depan saya dan juga Gina akan berkunjung kembali untuk melakukan penyebaran angket terkait beberapa hal, mungkin akan dijelaskan minggu depan ya Ibu ya. Baik, mungkin selanjutnya izin untuk pamit ya Ibu ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga waktu yang telah diluangkan pada siang hari ini. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Kita juga tunggu kehadirannya ya Mbak di pertemuan berikutnya.